Mata pencaharian penduduk Papua. Sistem mata pencaharian masyarakat Papua sangat beragam, tergantung di mana masyarakat tersebut tinggal. Penduduk pesisir pantai, mata pencahariannya adalah menonok sagu dan menangkap ikan. Selain itu, mereka juga menangkap kerang, kepiting, kura-kura, dan sebagainya untuk dijadikan lauk bubur atau roti sagu. Nah, penduduk yang di daerah sungai, danau, dan lembah biasanya menangkap ikan dan berburu. Seperti di Hulu Tor, pekerjaan mencari sagu merupakan pekerjaan wanita, sementara yang pria berburu dan mencari hasil hutan, juga berkebun. Binatang utama yang diburu biasanya babi, namun juga binatang lainnya seperti soa-soa, tikus, kadal, ular, hingga kelelawar. Nah, sekarang kita masuk ke sistem kekerabatan atau sistem keluarga di sana. Suatu rumah di desa pantai utara biasanya didiami oleh satu keluarga Batih, kadang ditambah dengan beberapa kerabat lain, seperti ayah atau ibu yang tua, menantu, dan cucu-cucu. Seorang kepala keluarga Batih tercatat dalam buku gereja yang juga merupakan buku register desa dengan suatu nama Kristen. Orang Begu mendapat nama keluarga dari ayahnya, seperti bentuk marga. Dengan demikian, tampak di desa-desa Begu dan desa-desa di pantai utara lainnya, golongan-golongan atau kolektiva-kolektiva dengan nama keluarga yang sama, seolah-olah merupakan kelompok kekerabatan atau klan-klan patrilineal kecil. Selanjutnya ada sistem sosial. Di Papua, tepatnya desa di daerah pantai utara, kurang adanya interaksi sosial. Hingga akhirnya pemerintah membuat hari kerja bakti tetap atau hari serseh, yakni hari Jumat. Kegiatannya yaitu memotong alang-alang, memperbaiki desa, memperbaiki gedung sekolah, dan sebagainya. Kegiatan ini ditujukan untuk membangun kerjasama antar warga desa. Dilihat dari kurangnya interaksi sosial ini, kepemimpinan dalam masyarakat pantai utara dan juga kesadaran identitas masih kurang, sehingga masih sulit mencari putra daerah untuk dijadikan pimpinan untuk mengembangkan daerah Papua. Selanjutnya sistem kepercayaan. Sebagian besar masyarakat Papua beragama Kristen, namun ada hal unik dari mereka di mana pemahaman mereka terhadap dunia gaib dan akhirat masih banyak berasal dari religi mereka yang asli. Pemahaman mereka terhadap dunia akhirat, misalnya jiwa orang mati akan melepaskan diri dari tubuh dan menjadi roh dalam waktu yang berangsur-angsur. Dalam proses itu, ia akan masih berada di sekitar rumah tempat tinggalnya. Karena itulah, keluarga orang yang meninggal tersebut akan diasingkan dari rumah supaya tidak menulari masyarakat sekitar dengan suasana kematian dan roh dari orang yang meninggal tersebut. Kalau sudah terlepas dan bebas dari ikatan duniawi, mereka percaya bahwa roh akan pergi ke alam baka yang menurut kepercayaan mereka berupa gunung bernama Gunung Tardongsau di dalam hutan rimba dan di daerah hulu sungai. Sekarang kita masuk ke kesenian di Papua. Langsung aja, jadi yang pertama ada tari musyo. Tarian ini diadakan jika ada sanak saudara ataupun warga yang meninggal dan diperkirakan arwahnya tidak tenang. Selanjutnya ada tari sajojo yang mencerminkan budaya warga Papua yang senang bergaul. Tarian ini dapat diartikan dengan jumlah penari yang sangat banyak dan tidak terpatok dengan jenis kelamin. Wah, jadi mau cewek, cowok, tua, muda, semuanya bisa ikutan tari sajojo ini. Lanjut, yang ketiga ada tari selamat datang yang digunakan untuk menyambut kedatangan tamu besar atau tamu kehormatan di Papua. Ternyata ramah-ramah juga ya orang Papua. Dan yang terakhir yang bakal kita bahas adalah tari perang yang menunjukkan jiwa seseorang yang gagah perkasa yang ditarikan oleh laki-laki dengan pakaian adat tradisional beserta perlengkapan perang. Nah, zaman dahulu tujuan tari ini adalah untuk memberikan semangat kepada para pasukan saat perang suku.
Selanjutnya ada makanan khas Papua. Siapa di sini yang pernah mampir ke acara Facebook News tempatnya komit yang ada anak-anak dari Papua? Nah di sana itu mereka pernah jualan salah satu makanan khas dari Papua yaitu papeda. Nah papeda ini dia itu pasti kayak kita udah tahu ya, dia bening terus lengket kayak lem gitu. Nah warnanya tuh putih bening gitu deh. Nah dia tuh bahannya dari sagu dan diolah jadi bubur, jadi lengket-lengket gitu. Nah rasanya sendiri tuh sebenarnya hambar. Gimana biar enak itu dikasih ikan berkuah gitu, ikannya kayak agak-agak asem dikit gitu dan gurih. Nah terus yang selanjutnya itu ada yang namanya unik banget nih, udang selingkuh. Nah kenapa dinamain itu? Karena bentuk badannya tuh udang, tapi capitnya tuh kepiting, jadi kayak nipu gitu ya. Nah selanjutnya ada ulat sagu. Nah dia itu didapatkan dari pohon sagu yang udah tua dan lapuk. Biasanya sih dimakan mentah, tapi juga ada cara masak yang lainnya juga. Selanjutnya ada yang unik lagi namanya aunu senebre. Nah dia itu terbuat dari ikan teri, nasi, dan daun serta batang talas. Bumbu yang digunakan tuh garam aja. Nah dia tuh biasanya dimasaknya dikukus dan paling enak dimakan sama nasi atau papeda tadi kayak gitu. Itu deh, semoga bisa icip-icip kuliner dari Papua ya. Apuse kokondao. Ya rabe sore do re mi. Uflen sopanine ma peki pase. Apuse kokondao. Yarabe sorendoreri. Uflen so panine ma baki pase.